Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan tadi oleh Abdullah bin Umar, saya selalu mendatangi semua undangan-undangan yang ada setelah mendengar Rasulullah mengatakan hal demikian. Ini sama para ulama dijelaskan, berarti Abdullah bin Umar memahami hadis itu hukumnya umum, bukan khusus untuk walimatul urs saja. Dalil yang keempat yang mengatakan itu hukumnya wajib. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, haqqal muslimi 'alal muslimi khamsun. Haknya seorang muslim kepada muslim yang lain ada 5. Yang pertama raddus salami, jawab salam. Yang kedua wa iyadatil maridi, kalau ada orang sakit disambangi. Wattiba'il janaizi, kalau ada yang meninggal dianterin ke kuburan. Wa ijabatid da'wati, nah ini dia, wa ijabati ad-da'wah, datang kalau diundang. Ini haknya seorang muslim atas muslim yang lain. Wa tashmitil atisi, kalau ada orang yang bersin bilang alhamdulillah, bilang apa? Yarhamukallah. 5 itu haknya seorang muslim kepada muslim yang lain, maka kita harus penuhi. Wa fi riwayatil muslim, dan diriwayatkan dan Imam Muslim. Yang pertama itu riwayat Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, haqqul muslimi 'alal muslimi sit. Hakul muslim, haknya muslim kepada yang muslim yang lain ada 6. Disebutkan salah satunya wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia undang kamu maka kamu datang. Ini sudah jelas bahwasanya ternyata hadis-hadis yang datang ini yang mengatakan wajib itu lebih jelas dan lebih kuat daripada yang mengatakan sunnah tadi. Dikatakan di sini, wa hadza qawlu huwa ar-rajih li quwwati adillatihi. Ini omongan yang lebih rajih karena kuatnya pendalilannya. Wa amalu rawiha biha, dan yang merawikannya mengamalkannya juga. Ini juga menjadikan dalil-dalilnya tadi lebih kuat. Tadi yang merawikan siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengamalkan, berarti yang dia fahami dan yang difahami oleh para sahabat adalah semua ternyata. Kalau diundang disuruh datang. Qala Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, man khassa wujubil ijabati bi walimatil ursi falaysa ma'ahu dalil fi ma yadhhar. Barang siapa yang mengkhususkan yang hanya wajibnya itu saat diundang pernikahan saja, katanya Syekh bin Baz, itu dia tidak punya dalil. Jadi kalau ada orang bilang, oh ini khusus untuk yang wajib itu untuk walimatul urs saja, katanya Syekh bin Baz, dia tidak punya dalil. Dalilnya tidak jelas. Li'annal wala'im hiya ta'amis surur, karena seluruh undangan makan itu makanan yang membahagiakan ya. Ada acara bahagia diundang. Fa ya ummul ursi wa ghairihi, maka umum hukumnya pernikahan atau selain pernikahan. Ini katanya Syekh bin Baz rahimahullah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Rasulullah SAW mengatakan, man lam yajibid da'wah, barang siapa yang tidak mendatangi undangan tersebut. Di sini ad-da'wah sebagaimana yang Anda jelaskan barusan. Wa lam yakul da'watul urs, Rasulullah tidak pernah bilang barang siapa yang tidak datang kalau diundang acara nikahan, nah dia telah bermaksiat. Apakah ada bahasa seperti itu? Tidak ada. Tapi Rasulullah bilang, wa man lam yajibid da'wah, secara umum dia siapa yang tidak datang kalau diundang, undangan apa? Undangan apapun, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun dalil yang tadi bilang sunnah itu dibantah di sini. Salah satu bantahannya bahwasanya hadisnya Ibnu Umar tadi yang mengatakan bahwasanya kalau kalian diundang di walimatil urs, diundang acara nikahan, maka datang. Katanya yang membawa dalil ini bukti pengkhususan. Yang disebut walimatul urs saja, bukan katanya yang bilang wajib, bukan pengkhususan ini. Jadi seolah-olah ada orang ngomong begini, ambilkan saya
air. Atau ambilkan saya sirup. Ternyata yang dimintai tolong itu bilang, di sini ada 10 macam sirup. Sudah, di sini ada 10 macam sirup. Terserah sirup apa aja. Iya kan? Terserah, pokoknya sirup. Dibawain sama dia sirup jeruk misalkan. Ini sirup jeruk. Barang siapa yang bawakan saya sirup jeruk, maka dia akan dapat pahala. Misalnya begitu. Orang tadi bilangnya apa? Saya minta sirup. Datang nih sirup. Sirup jeruk nih. Dia tidak nyebut tadi, saya mau sirup jeruk. Dibawain sirup jeruk. Barang siapa yang bawakan saya sirup jeruk, mudah-mudahan dapat pahala. Ya. Bukan berarti kalau bawain sirup yang lain tidak dapat pahala. Benar atau tidak, Jamaah? Ya seperti itu kurang lebih bantahannya. Itu yang bisa Ana jelasin ya. Karena bahasanya agak jelimet, ini bahasa usul fikih ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Disebut sama dia, Ana mau sirup. Sirupnya ada 10 macam, terserah Ana mau sirup. Datang nih sirup jeruk. Dia bilang, siapa yang bawakan sirup jeruk, mudah-mudahan dapat pahala. Kalau dia datangin sirup stroberi juga mudah-mudahan dapat pahala, terserah. Jadi ini bukan dari umum terus dikerucutkan ke khusus, bukan. Seperti itu bantahannya yang mengatakan ini hukumnya wajib. Dan juga disebutkan bahwasanya dari sisi kekuatan dalilnya, kesohihannya itu lebih kuat yang mewajibkan. Ini juga salah satu bantahannya. Jadi yang lebih kuat di sini, yang rojeh adalah yang wajib. Undangan apapun, kalau kita diundang, maka wajib bagi kita untuk datang. Dan disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Aqil bahwasanya walaysa alaihi an yastajiba ila walimatil khitan. Dan bagi seseorang tidak disunnahkan untuk datang kalau diundang acara sunatan. Dia nyebut sekarang ini sunatan. Dia nanti akan bawakan athar yang tadi Utsman bin Abil As bahwasanya dia tidak mau datang saat diundang acara sunatan. Fa innaha muhdatsatun, karena ini muhdats. Ini sesuatu yang baru, sesuatu bid'ah istilahnya yang dikatakan sama Imam Ibnu Aqil. Sebutkan di sini walimatul khitan, bahwasanya dikatakan hukumnya sunnah. Di sini ada 3 pendapat para ulama. Sebagian ulama bilang sunnah, kalau diundang disuruh datang, sunnah. Ada yang bilang mubah, boleh. Ada yang bilang makruh, tidak ada yang mewajibkan. Lain sama yang sebelumnya. Ini secara ringkas disebutkan bahwasanya ada yang bilang hukumnya sunnah untuk didatangi. Ini pendapatnya Al-Hanafiyah, ulama-ulama Hanafiyah, dan juga sebagian dari ulama Asy-Syafi'iyah, dan juga Al-Hanabilah sebagian saja. Mustadillin bi umumil adillah fi ijabatid da'wah. Mereka membawakan dalil umumnya kalau diundang. Dalil-dalil yang tadi umum, kalau diundang datang, ya mereka bawa dalil itu. Maka sunnah kata mereka. Mereka ini ikut yang mengatakan hukumnya sunnah. Ada pun yang kedua, mubah. Boleh datang, boleh tidak datang, terserah. Tidak dikaitkan kepada sunnah atau wajib. Silahkan. Berdalil dengan asarnya Utsman bin As yang tadi kita bahas. Dia tidak mau datang. Katanya mubah berarti. Kalau seorang sahabat tidak mau datang, ya berarti boleh-boleh saja datang atau tidak datang. Yang ketiga, makruh. Dibenci. Ikhtarahu ba'dal Malikiyah, ini pendapatnya sebagian dari para Malikiyah, ulama-ulama Malikiyah, dan juga dikatakan ini riwayat dari Imam Ahmad. Wa 'alaiha yuhmalu kalam Ibnu Aqil, dan ini yang dipegang sama Ibnu Aqil yang kita bahas bukunya sekarang. Makruh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa amma da'watul khitan falam takunis sahabat taf'alha. Adapun undangan sunatan maka sahabat belum pernah melakukannya. Wahya mubah, ini sesuatu yang dibolehkan katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tsumma minal ulama
min ashabi Ahmad wa ghairihi man karihaha. Dan ada ulama-ulama dari sahabat-sahabatnya Imam Ahmad mengatakan ini hukumnya makruh. Wa minhum man rakhasa fiha. Ada sebagian ulama juga yang memberi rukhsah, tidak apa-apa lah. Bal yastahsibuha ya. Bal yastahibbuha atau disunahkan katanya mereka. Jadi tetap katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada yang bilang makruh, ada yang bilang mubah, ada yang bilang sebagian ulama mubah. Silahkan, ini diperdebatkan sama para ulama. Ya selanjutnya para jamaah sekalian disebutkan di sini. Wa idza hadara walimatul urs lam yakun alaihi al-akl. Sekarang urusan makannya. Wajib makan atau enggak? Kita diundang walimah nih. Jelas walimah itu diundang makan. Kalau kita datang, kita wajib makan atau enggak? Banyak orang-orang diundang enggak makan dia. Cuma duduk aja ngobrol-ngobrol sama orang, ketemu sama yang undang, kasih lihat muka istilahnya, terus pulang. Enggak makan. Apa ini diperbolehkan atau tidak dibahas di sini? Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyajib." Kalau kalian dipanggil, diundang untuk makan, maka datanglah. Fa in syaa ta'ima, kalau mau dimakan dimakan, wa in syaa taraka. Kalau tidak mau ya tidak usah dimakan. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa hadza yadullu ala anna al-wajib huwa hudhurud da'wah. Dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwasanya yang wajib itu datang undangannya, bukan datang untuk makannya. Yang diwajibkan itu bukan makannya, tapi datang undangannya. Ammal akal falaysa biwajibin walau kana al-mad'u muftirun. Adapun makan, maka tidak diwajibkan. Meskipun dia dalam tidak keadaan puasa. Apalagi yang puasa. Kalau kita puasa diundang orang makan, kita datang tapi kita tidak makan, ada alasan kita puasa. Yang tidak puasa pun tidak apa-apa, tidak makan. Kalau memang dia tidak mau makan. Li'anna alladhi amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawa'ada ala tarkihi wal hudhur. Karena yang diancam sama Rasulullah dan yang ditekankan sama Rasulullah itu hudhur, kehadirannya dia. Bukan makannya, makannya tidak dibahas sama Rasulullah. Ammal akal falam yarid ad-dalil yadullu ala wujubihi. Tidak ada dalil yang menjelaskan atas kewajibannya makan atau tidak makan. Bal warada ma yadullu ala takhir. Bahkan dalil yang kita baca barusan itu menjelaskan sama Rasulullah disuruh pilih. Wa in syaa ta'ima wa in syaa taraka. Kalau mau makan, kalau tidak mau ya tidak usah makan. Li'annahu, tapi disebutkan di sini. Lakinnal akla aula, tapi makan itu lebih baik. Meskipun sedikit. Itu lebih baik. Li'annahu akmal fil ijabah, karena ini lebih sempurna saat kita mendatangi undangan tersebut. Antum diundang orang makan, terus antum tidak mau makan, apa tidak kecewa orangnya? Ya kecewa. Nah, ini dikatakan bahwasanya yang diundang datang lebih baik makan. Ini lebih sempurna. Wa ablagh fi ikramid da'i wa jabr qalbih. Dan ini lebih menjaga perasaannya yang ngundang dan bikin dia senang. Kita jaga hatinya dia. Illa in kana lahu udhur, kecuali dia punya udhur. Ka ayyakuna qad akala qabla hudhuri. Seperti diundangnya telat, dia sudah makan baru diundang. Datang, anak sudah kenyang, tidak mampu anak makan. Kalau antum dibungkus, ya kan? Iya, ketahuan. Au yakunu ta'am la yunasibuhu, atau makanannya dia tidak suka. Diundang makan aneh-aneh misalkan ya, yang dia tidak srek, ada orang tidak suka kambing misalkan, diundang makan kambing karena kurang. Ya dia tidak suka, mau dipaksa ya tidak bisa. Maka yang seperti ini ya sudah, mau gimana lagi ya. Walahu ta'amun khas, atau orang-orang yang hanya bisa makan beberapa makanan khas, ya ada pantangan-pantangan misalkan dilarang sama dokter dan lain sebagainya. Au li ghairi dzalika minal asbab allati tamna'ul akl, atau dari sebab-sebab yang lain yang melarang seseorang memakan makanan yang diundang tersebut. Lakin in tayassara julusahu ma'ahum wa akalahu walau qalil, tapi kalau dia bisa pilih sedikit yang dia mau makan, bikin senang yang ngundang, hadza ahsan. Itu lebih baik
lebih nyenengin ke tuan rumah? Buah-buahan kah sedikit atau apa bisa diambil? Kerupuknya kah? Terserah antum, pokoknya dimakan. Meskipun sedikit sebisanya antum. Karena ini lebih baik dan lebih menjaga perasaan orang yang mengundang. Wa dhahabatiz zahiriyah. Nah, ini az-zahiriyah. Ibnu Hazm az-Zahiri dan para murid-muridnya mengatakan wajib makan. Dan ini juga dikatakan oleh ba'd Syafi'iyah, beberapa ulama Syafi'iyah, wa rajjahahu An-Nawawi, dan ini yang dirojahkan juga oleh Imam An-Nawawi, ila wujubil akli, wajib makan meskipun sedikit. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dibawakan sabda Rasulullah SAW, wa in kana muftiran falyat'am. Kalau dia tidak puasa, maka makanlah. Wa li annal maqsuda minal huduril akl, karena dia diundang itu untuk makan. Iya kan? Diundang untuk apa? Untuk makan. Nanti malam anak undang antum makan ya. Oh ya, datang tapi tidak makan, kan tidak nyambung. Antum diundang makan, bukan diundang yang lain, diundang makan ke sini makan. Ini juga kuat nih, ini diperkuat sama Imam An-Nawawi bilang wajib makan. Karena maksud dari undangan tersebut adalah untuk makan. Warrajih al-awwal, katanya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, yang rajih adalah yang pertama, bahwasanya tidak wajib untuk makan. Cuman yang makan itu afdal. Warrajih al-awwal, perkataan pertama yang rajih, bahwa annal akal ghairu wajib, makan tidak wajib, karena hadisnya juga sharih fi takhir. Hadisnya itu jelas, Rasulullah ngasih pilihan. Kalau mau makan makan, kalau tidak mau makan ya tidak usah dimakan. Lalu para jamaah sekalian, setelah kita bahas nih hukumnya diundang wajib atau sunnah lah, walimatul urs atau walimah yang lain, ternyata kita temui di sini hukumnya wajib kita untuk datang karena dalil-dalilnya sangat kuat ya. Tidak terbantahkan ini dalilnya. Lalu pertanyaannya, apakah begitu saja diundang wajib datang? Apakah begitu saja? Atau ada syaratnya? Kapan seseorang dikatakan wajib engkau datang? Ada syaratnya atau enggak? Antum bilang ada apa syaratnya? Kasih tahu. Antum tanggung jawab. Hah? Nah banyak sudah nih keluar. Untuk lebih jelasnya, insya Allah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Apa itu syarat-syaratnya? Kita jelaskan di kajian yang akan datang. Mungkin itu yang bisa ana jelaskan sekarang. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat buat ana pribadi dan antum sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.